Oke, anak bapak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang puisi. Dalam bahasa Indonesia, puisi adalah karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi. Sekarang yang dimaksud dengan diksi ini adalah pilihan kata. Jadi maksudnya dalam sebuah puisi, pilihan kata itu harus dipilih, dipilih berdasarkan kata-kata. Karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi dan dikemas dalam bahasa yang imajinatif. Imajinatif itu maksudnya dengan imajinasi yang penuh dengan makna. Makanya ke dalam sebuah puisi itu kaya dengan makna. Artinya kata-kata dalam sebuah puisi itu memang disesuaikan, kemudian mempunyai makna yang banyak. Makanya dikatakan dalam sebuah puisi mempunyai makna yang lebih dari satu, atau disebut dengan makna kiasan. Kemudian ciri-ciri puisi lama. Jadi dalam bahasa Indonesia puisi itu ada namanya puisi lama, ada puisi baru. Sekarang kita bahas dulu satu persatu, yaitu tentang puisi lama. Kita lihat perbedaannya nanti dengan puisi yang baru. Ciri-ciri puisi lama, yang pertama dia anonim. Anak bapak, siapa tahu ada apa itu yang dimaksud dengan anonim? Anonim itu adalah nama pengarang tidak diketahui. Itu maksudnya dikatakan dengan anonim. Anonim adalah nama pengarang tidak diketahui. Itu yang pertama, ciri-ciri puisi lama. Kemudian yang kedua, terikat pada jumlah baris. Maksudnya biasanya kalau dalam puisi lama itu umpamanya satu bait 4 baris. Itu biasanya kalau dalam puisi lama, maka dikatakan dia terikat oleh baris, dia ditentukan oleh baris. Jadi satu bait itu 4 baris atau 2 baris. Itu dia kalau puisi lama. Kemudian yang ketiga, merupakan sastra lisan. Arti kata lisan di sini adalah disampaikan melalui ucapan atau mulut. Disampaikan melalui ucapan. Itu yang dikatakan secara lisan. Kemudian ciri-ciri puisi baru. Ini kita lihat kebalikan dari puisi lama. Puisi baru nama pengarangnya diketahui. Beda dia dengan yang anonim tadi. Artinya diketahui, umpamanya banyak puisi pengarang-pengarang puisi Indonesia yang terkenal, seperti yang pertama ada namanya Khairil Anwar. Itu kan puisi seorang puisi dari Indonesia yang terkenal. Kemudian siapa lagi? Ada namanya W.S. Rendra. Ada lagi namanya Taufik Ismail, bukan Taufik Sapalas ya, Taufik Ismail. Ini masuk kepada puisi baru. Kenapa? Nama-nama mereka diketahui. Inilah yang dikatakan tadi. Nama pengarangnya diketahui, seperti inilah dia. Kemudian yang kedua, biasanya berbentuk 4 seuntai. Maksudnya 4 seuntai itu bedanya dia dengan umpamanya dengan puisi lama, dia 4 baris. Kalau ini kan 4 seuntai, dia bisa 4, bisa juga dia lebih. Ini yang dikatakan 4 baris dalam seuntai. Kemudian yang terakhir, tidak terikat jumlah baris. Kalau dia puisi lama tadi dia berbentuk satu bait itu 4 baris. Kalau dalam puisi baru tidak terikat jumlah baris. Maksudnya bisa berjumlah 7, bisa berjumlah 6 dan sebagainya. Dia tidak terikat. Artinya dia tidak terfokus kepada baris.
Tetapi semua itu puisi lama dan puisi baru dia memang terfokus kepada kata-kata atau rimanya. Itu yang dikatakan ciri-ciri puisi lama dan ciri-ciri puisi baru. Jadi orang yang mendeklamasikan puisi, itu disebut dengan apa namanya? Deklamasi. Orang yang membacakan puisi di depan kelas itu namanya mendeklamasikan atau deklamasi ya. Mendeklamasikan itu berarti dia membacakan puisi di depan kelas dengan menggunakan gaya, dengan menggunakan bahasa yang benar. Dia berimajinasi, itu namanya mendeklamasikan. Jadi kalau nanti umpamanya anak bapak nanti bapak suruh membaca puisi di depan kelas, itu namanya mendeklamasikan. Beda lagi nanti dia umpamanya musikalisasi puisi. Kalau musikalisasi puisi umpamanya itu bermain membaca puisi dengan diiringi musik. Sekarang kita lihat ada 3 jenis puisi. Ada 3 jenis puisi. Yang pertama puisi lama. Puisi lama kita lihat contohnya di sebelah ini. Inilah dia, ada anonim, ada terikat jumlah baris, merupakan sastra lisan. Artinya puisi lama ini masuk kepada pantun, apalagi syair, apalagi gurindam. Ini termasuk kepada puisi lama. Kemudian puisi baru, inilah dia puisi baru yang dikatakan yang diketahui nama pengarangnya. Kalau dia dalam puisi lama terikat oleh baris, kalau dia puisi baru dia tidak terikat oleh baris. Itulah tadi yang Bapak katakan, ada jumlah 7 baris dalam satu bait, bisa juga 8 baris dalam satu bait, namanya puisi baru. Jadi perbedaannya dengan puisi lama hanya kepada anonimnya. Kemudian yang ketiga puisi kontemporer. Maksudnya kontemporer ini puisi yang disesuaikan berdasarkan perkembangan apa? Perkembangan zaman. Jadi puisi itu dibuat berdasarkan perkembangan zaman. Itulah yang masuk kepada jenis puisi. Jadi jenis puisi itu ada 3, ada namanya puisi lama, ada puisi baru, kemudian ada namanya puisi kontemporer. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak bapak? Dari yang di sini, jadi yang jelas kita bahas di sini yang pertama definisi dari puisi. Itu harus kita ketahui, definisi puisi itu adalah ini. Kemudian yang kedua ciri-ciri. Jadi setiap puisi itu ada ciri-cirinya. Kita sebagai manusia juga mempunyai ciri-ciri. Kamu juga mempunyai ciri-ciri. Jadi puisi juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi lama sudah Bapak terangkan, puisi baru juga Bapak terangkan. Kemudian yang ketiga materi kita yaitu tentang jenis puisi. Di sini sudah Bapak terangkan sedikit. Puisi lama meliputi ini pantun, syair, gurindam. Puisi baru itu dia nama pengarangnya diketahui, tidak terikat oleh baris. Kemudian puisi kontemporer itu puisi yang dibuat berdasarkan perkembangan zaman. Oke, anak bapak, mungkin ini saja dulu pengantar dari tema kita yang berjudul puisi. Mungkin minggu depan kita akan lebih lanjut lagi, lebih rinci. Untuk hari ini sajalah dulu materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak bapak semua. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.